Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Kali ini kita akan melakukan teknik coaching di mana dikemas dalam kegiatan supervisi akademik. Perlu diketahui dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan terbagi menjadi tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, terus yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Pak Agung sudah minggu lalu sudah menjelaskan ke saya bahwa hari ini kita akan supervisi. Betul. Terkait dengan supervisi ini Pak, ini sebelum kita masuk di kelas, ini ada kegiatan pra-supervisi, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke panjenengan. Tapi yang jelas hari ini sudah siap Pak ya? Siap Pak. Oke. Alhamdulillah siap. Untuk hari ini Pak Hendri ada jadwal ngajar nggak? Ada Pak di kelas 10 listrik 10 TKL. TKL 1 ya? 1. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak Hendri, untuk Iya. kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan terkait apa Pak? Terkait menulis dan mempresentasikan Pak. Nah, di situ materi saya tentang prosedur teks. Jadi sebenarnya itu adalah teks non fiksi. Nah, pada saat ini kita fokus pada prosedur. Sebenarnya ada dua materi, yaitu prosedur dan deskriptif. Tapi sekarang kita fokus pada prosedur teksnya Pak. Menulis bagaimana melakukan langkah-langkah melakukan sesuatu. Luar biasa berarti ya. Untuk area pengembangan yang mau dicapai untuk kegiatan BBM hari ini apa Pak? Yang pertama Pak, kita meningkatkan kemampuan pedagogik saya selaku guru dan juga penyampai materi terhadap siswa, dan kemudian meningkatkan kompetensi sosial emosional antara guru dan murid. Nah, sehingga metode pembelajarannya itu akan digunakan pada siswa itu sesuai dengan kemampuan sosial emosionalnya. Oke. Berarti kalau di situ ada keterkaitan ya sosial emosional Ya. antara guru dan murid. Baik Pak. Untuk yang strategi yang digunakan seperti apa Pak? Untuk terkait strateginya Pak, ada tahapan perencanaan membuat perangkat yang pertama lupa. Kemudian ada penugasan materi. Oke. Setelah itu media yang akan digunakan. Oh gitu. Berarti ada beberapa hal ya di situ. Ya. Mungkin ketika mungkin nanti dibutuhkan ada lagi mungkin selain itu. Selain itu juga lembar kerja peserta didik Pak. Oh disiapkan juga ya? Disiapkan juga. LKPD ya? LKPD. Oke. Wah ini berarti saya jadi tambah penasaran nih, saya nggak sabar untuk dan langsung dengan ngajar di kelas. Kalau gitu mari Pak kita masuk ke kelas. Mari. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya. Oke Pak, sebelum masuk ke kelas nih untuk melihat proses pembelajaran yang Pak Hendri akan lakukan, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Gimana? Oh iya, siap Agung. Oke. Baik, kalau boleh tahu nih, sebelum dengan masuk di kelasnya apa yang perlu disiapkan Pak? Yang jelas semua perangkat terkait tugas guru sudah saya siapkan Pak. Semuanya. Oh gitu ya? Ya. Pak, jadi penasaran saya ini. Apa lagi Pak itu Pak? Yang pertama yang modul Pak, yang jelaskan modul. Yang dulunya itu RPP, kemudian kita buat modul berdiferensiasi. Kemudian saya masukkan juga PSE-nya, pendidikan sosial emosional. Oke. Kan ada lagi Pak yang perlu disiapkan Pak? Sesuai dengan yang kita sepakati bahwa ada LKPD Pak, lembar kerja peserta didik. Saya sudah siapkan terkait dengan materinya Pak. Oke Pak, kalau ada LKPD Pak, berarti strategi apa yang digunakan guru selanjutnya Pak? Nah, strategi yang digunakan hari ini adalah pembelajaran berbasis kebutuhan belajar murid Pak, dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Oh gitu ya? Ya. Artinya kalau kelompok yang seperti apa yang diinginkan?
Yang pertama saya membagi 3 kelompok besar, Pak. Yang pertama kebutuhan, misalnya dia berkebutuhan visual, maka akan digabung dengan satu kelompok. Kemudian ada yang auditori. Nah, auditori itu juga saya gabung dalam satu kelompok. Kemudian kinestetik, Pak, itu juga dalam satu kelompok. Jadi ada perbedaan kelompok, 3 kelompok besar, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi Pak Hendri memilih demikian itu mungkin ada yang mendasari, yang alasan yang berdasar hal itu. Dalam setiap pembelajaran itu guru harus fokus, Pak. Kemudian hadir penuh dan berusaha memfasilitasi dari apa yang tersampaikan pada murid, sehingga murid itu bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pembelajaran itu sendiri, Pak. Nah, tanpa adanya paksaan, kemudian sesuai dengan kelompoknya. Oh gitu ya. Iya. Betul. Oke. Artinya ketika guru menyampaikan materi, siswa ini merasa enjoy, Pak, ya, merasa senang tentunya. Iya, Pak. Gitu. Nah, begitu. Ini yang saya harapkan, Pak, di mana pendidikan sosial emosional ini ada keterkaitan antara guru dan murid. Benar, Pak. Selain kita memfasilitasi terkait pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid, kita juga memiliki PSE-nya, pendidikan sosial emosionalnya. Oke. Baik, Pak, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke kelas. Mari, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Pak. How are you today? Thank you. I'm fine, thank you. Okay. First of all, we have to take a pay first. Take a pay. You know? Then that? Yes. Yes, take a pay. I need Faisal Darussalam to lead the pay for your friends. Before we study, please pray together. Let's begin. Finish. Okay. Good. First of all, I want to check your present list one by one. Kita cek dulu kehadirannya. Berapa orang yang sudah masuk? Kurang tahu, Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. So we check one by one. Rizka Aminullah, Abdi Trijayano, Alan Firmansyah, Ahmad Fauzi, Ahmad Rosiki, Ainullah Bashir Rahman, dan Satrio, Derisa, Faisal Demas Meta, Fikri Ashari, Airul Amali, Ismail, Maulana Abu Salim, Muhammad Ali Sodikin, Imam Farid, Sahrul Lain, Muhammad Agung, Muhammad Haris, Muhammad Imanullah, Nasrul Hakiki, Pak Saroni, Rahmat Fajar, Rahman Agus Janto, Ramadhani, RB, selamat. Okay, thank you. We are in health conditions. Thank you for Allah for giving us health and a good condition for today. We have good lessons. Paham? Apa? Kita berterima kasih kepada Allah. Good. Terus bersyukur. Terima kasih kepada Allah karena diberi kesehatan dan dapat hadir dalam kondisi yang baik. Bagus. Okay, now I want to know, do you know instant noodle? Tahu? Mie instan. Mie instant. Good. How to make mie instant? Instant noodle. Sudah tahu. Bagaimana caranya? Dengan cara merebusnya selama 3 menit dalam air. Nah, bagus. Dalam ada yang sudah
sebaliknya pembungkusnya itu kan ada kan? Bagaimana cara membuatnya? Di situ ada. Yang pertama memanaskan air, kemudian masukkan minyak. Setelah itu dipotong bumbunya, masukkan ke piring. Setelah itu diaduk. Setelah selesai baru disajikan. Nah, itu merupakan jenis teks dalam bahasa Inggris. Tahu teks apa? Prosedur teks. Nah, itu prosedur teks. Bagaimana membuat sesuatu. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di sini. Di sini ada mie instan. Ya, ini ada kopi. Ini merupakan ada prosesnya. Dalam membuat ini kita ada proses. If you want to make noodle or a coffee, you have a process. Nah, it is need a process. The process is made a procedure. Nah, proses ini merupakan prosedurnya. Bagaimana melakukan sesuatu. Di sini ada contohnya. Nah, ini ada bagaimana membuat mie instan. Last, how to serve instant noodle. First, it is materials. Ada goals. Ini tujuannya bagaimana membuat mie instan. Materialnya atau bahan-bahannya yang diperlukan itu noodle or 100 cc water. Step, the first, boil the noodles into 400 cc noodles, crispy water and simmer for 3 minutes. And then pour the seasoning and chili powder on a bowl while noodle is being cooked. The third, pour the cooked noodle together with the soap into the bowl. Mix well with all the seasonings. Spread fried onions and noodles are ready to be served. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menulis. Kalau kita sekarang ini membaca kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, the purpose of the lesson for today is to write. Bagaimana caranya menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi membuat teks prosedur secara tertulis. Kita bisa melihat video dulu. Nah, di sini ada video saya tadi. I will show you some videos that relate to procedure text. Lihat videonya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. What do we need to know? Jadi apa yang akan kita pelajari? The first one, what is procedure text? Apa itu teks prosedur? What are the functions of procedure text? Apa fungsi dari teks prosedur? What are the parts of procedure text? Apa saja bagian dari teks prosedur? The last one, what are the language features? Apa saja fitur bahasa dari teks prosedur? Let's see one by one. First one, what is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. For example, contohnya, how to make donuts. Bagaimana cara membuat donat. Nah, ini adalah contoh prosedur pembuatan makanan, food ya, dan biasanya ini dalam bentuk resep atau resepi. Yang kedua, how to make dalgona coffee. You know dalgona coffee, right? Nah,
Ini adalah jenis minuman, jadi ini akan berupa teks prosedur dalam bentuk resep. And the last one, how to operate DSLR camera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera. Kalau ini bukan tentunya dalam bentuk resep, tapi ini dalam bentuk manual. Okay, now we come to the second one. What are the functions of procedure text? Apa kegunaan dari teks prosedur? Yang pertama, the first one is to get the best results efficiently. Maksudnya ini untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efisien. Jadi kalau kita diberikan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dengan berurutan, tentunya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih efisien. The second one, to avoid accidents, damage, unnecessary waste. Maksudnya untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau mubazir. Misalnya dalam contoh manual yang diberikan, mungkin instruksi untuk melakukan sesuatu. Bila kita sudah tahu di mana cara melakukannya dengan baik, tentunya kita bisa menghindari kerusakan atau mubazir, ya kan? Alright, we come to the third one. What are the parts of procedure text? Apa saja bagian-bagian dari teks prosedur? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. How to make donuts. Bagaimana cara membuat donat? Let's see. Nah, di sini ada beberapa bagian. There are 3 parts. 1, 2, 3. Lihat di sini, di bagian pertama ini ada tools atau alat atau sering juga disebut equipment. Di sini ada bowl, ada mangkok, ada spatula, ada frying pan, right? Penggorengan. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat donat. Nah, pada bagian kedua di sini ada 400 grams of high protein wheat flour. Ini adalah 100 gram tepung ya. Nah, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat. Ada tepung, ada baking powder, ada ragi, etc. Nah, these are all the ingredients. Ini namanya bahan-bahan yang akan digunakan. Oke, ini adalah bagian kedua. The last one, di sini ada bagian terakhir, bagian ketiga. What are they? Nah, di bagian pertama contohnya. Di sini ada first, mix the flour, baking powder, and instant yeast. Wow, di sini adalah artinya pertama aduk tepung, baking powder, dan ragi instannya dengan baik. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau ini adalah berisi langkah-langkah pengerjaan atau steps. Ya, jadi bisa kita simpulkan di sini ada 3 bagian dalam teks prosedur dalam bentuk resep. Nah, yang pertama ada tools, equipment atau alatnya. Kemudian yang kedua ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Oke, nah tadi ada how to make donut coffee. Ini adalah prosedur pembuatan minuman kopi dalgona. Ya. Nah, di sini bagian pertama, the tools needed, alat yang dibutuhkan. Ada whisker atau pengocok, ada glass, spoon, gelas dan sendok. Ini bagian pertama. Di bagian kedua, there are some ingredients. A spoon of instant black coffee, second of coffee instant, 2 spoons of sugar, dan seterusnya. Ini adalah bagian ingredient atau bahan-bahan yang dibutuhkan. And then the last one. Nah, ini pasti sudah bisa menebak ya. Ini adalah langkah-langkahnya. The first, second. Langkah pertama, mix the coffee, sugar, and water. Langkah pertama, aduk kopi, gula, dan air dalam gelas untuk creamy. Second, after that, setelah itu, lalu, and finally, it is ready to serve. Akhirnya ini siap dihidangkan. Ini adalah langkah ketiga, yaitu merupakan steps, langkah-langkah pengerjaannya. Let's see how to operate camera. Nah, di sini berbeda dengan dua yang teks prosedur sebelumnya. Di sini tidak ada tools, tidak ada ingredient, tidak ada bahan atau alat yang dibutuhkan, tapi langsung ke steps. Kenapa berbeda? Karena ini adalah manual. Maksudnya apa manual? Manual adalah instruksi untuk melakukan sesuatu. Bisa misalnya contoh di sini mengoperasikan kamera, atau bisa juga misalnya bagaimana cara mengoperasikan printer, bagaimana cara menggunakan rice cooker dan lain-lain. Maka itu disebut manual ya. Di sini langsung masuk ke langkah-langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, lalu dan seterusnya. Oke, ini adalah manual. Let's conclude what are the parts of structure
adalah aim atau goal. Ini tujuan dari sebuah teks prosedur, biasanya ditentukan pada judul. Jadi misalnya how to make dalgona coffee. Nah, berarti tujuan dari teks itu adalah untuk menunjukkan caranya bagaimana membuat dalgona coffee. Part 2, tools for equipment. Nah, ini adalah berisi daftar alat yang dibutuhkan untuk membuat dalgona coffee. Contohnya ya. Oke, part 3, ingredients. Ini berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. And last one, steps. Ini adalah berisi langkah-langkah pengerjaan dari awal sampai akhir. Nah, berbeda dengan manual hanya memiliki aim and goal and steps. Jadi kalau manual cuma memiliki dua bagian dari empat ini. Yang pertama dia memiliki judul, dan yang kedua dia memiliki steps, langkah-langkahnya. Oke? Let's say, Alhamdulillah, all praise to Allah, the Lord of the world. Thank you. See you again in the next video. Bye. Sudah selesai. Alhamdulillah. Itu kan ada terakhir. Alhamdulillah. Ya. Sekarang dari video itu kira-kira apa bagian-bagiannya dari prosedur teks? Ada yang bisa menjawab? Pak, saya. Ya, bisa. Yang pertama adalah goal. Goals, bagus. Setelah itu, Yang kedua adalah tools dan equipment. tools and equipment, good. Yang ketiga adalah Ingredients, dan yang keempat adalah step. steps, bagus. Nah ini untuk yang prosedur secara umum. Tetapi ada lagi yang manual. Kalau manual apa saja? Ada dua langkah yang dari video itu. Ya. Yang pertama adalah goal. Yang pertama adalah goal. Yang kedua adalah step. Yang kedua adalah step. Bagus. Jadi itu yang membedakan antara prosedur yang biasa dan manual. Biasanya manual ada di ini, di sini. Nah, saya punya apa ini? Rekor saya ini listrik tahu semua ya kan? Nah, listrik ini harus ada di listrik untuk mengukur apa ini. Nah, di sini biasanya langsung pada manualnya, ini namanya buku manualnya di sini. Berisi tujuannya dan kemudian apa? Secara menggunakannya. Cara menggunakannya. Jadi tujuannya langsung aim atau goalnya, kemudian langkah-langkahnya. Jelas ya? Ada? Ya, Pak. Kamu sudah tahu dengan ini. Ya, Pak. Dengan alat ini, saya yakin sudah familiar semua Ya, Pak. dengan alat yang namanya avometer. Apa avometer itu? Untuk mengukur Ya, avo. Ya, apa biasa? untuk mengukur ampere, Mengukur ampere, apalagi? volt, Volt. terus ohm atau volt. Bagus. Itu namanya avometer. Ampere, volt, dan ohm. Ampere, voltase, dan juga ohm. Ohm itu adalah hambatan. Biasanya pada resistor kalau hambatan. Paham? Oke. Nah, sekarang tugas Anda saya bagikan per kelompok ini membuat langkah-langkah menggunakan avometer. Kau boleh menggunakan ampernya, mengukur tegangan ampere, boleh mengukur tegangan voltase, atau yang ohm, resistan hambatannya. Nah ini satu kelompok, silakan berkelompok. Saya kasihkan tugasnya. Ini tentang tugasnya. Silakan Anda berkelompok dengan kelompoknya. Ini satu. Silahkan Anda membuat langkah-langkah. Berarti ini prosedur apa manual? Manual. Berisi tujuan dan langkah-langkah. Bagus. Ini untuk kelompok 2. Silahkan Anda berkelompok membuat langkah-langkah dalam avometer.
waktunya cari di Google, banyak kosakata yang kamu butuhkan. Ini sudah, sini banyak kosakatanya mengenai kelistrikan. Silahkan Anda berkelompok membuat itu. Setelah ini satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, ya. Itu. Silakan. Please make your own word. Kelompok. Sampai presentasinya sampai presentasi.
Iya bisa. Second. Langsung deh. Sekarang first, second, kedua. Wah. Finish? Sudah selesai? Okay. Which group that finish the task? Siapa yang sudah mengerjakan? Kelompok yang mana? Oke, Faisal. That's take in front of your class. Then read your Good. Measure the voltage using an ammeter. Step 1. Tune the range selector knob when appropriate. AC range. 2. The test leads to the circuit the measure. 3. Read the movement of feather by P and E. 4. Use AC 10 volt. Scale for 10 to 10. 10 volt. Scale for 10 volt range angle and on. Seeing the instrument from the main system for its AC voltage, the instrument circuit AC waveform other than sine wave might cause an error. Error occur under such frequency other than caused in the same
specification table. Specification table. Okay, thank you. Give applause. Now, because our time is up, so before we end this meeting, what is the conclusion in this lesson? Apa sih kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Bisa belajar menggunakan apometer. Bisa menggunakan apometer. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa tadi? Belajar tentang prosedur teks. Prosedur teks. Bagian menulis. Kita bisa belajar menulis bagaimana langkah-langkah menggunakan sesuatu. Kamu bisa menulis lagi tidak hanya apometer, tapi bagaimana cara menggunakan printer. Boleh. Alat-alat listrik lainnya seperti apa? Alat listrik. Apalagi kan alat listrik yang kamu ketahui? Bisa bor listrik, bisa kipas angin, bisa AC, itu ada kulkas, rice cooker, banyak, ya kan? Kamu bisa menulis bagaimana sih caranya menggunakan alat-alat ini dalam bahasa Inggris. Itu juga bisa kamu share ke temannya. Nah, bisa dibuat tulisan, kamu bisa upload internet juga bisa. Membuat, nanti kamu bisa buat videonya. Bagaimana menggunakan rice cooker, kamu video. Bisa kamu gunakan itu sebagai presentasi nanti pada waktu tugas menulis. Itu juga dengan karena menulis dan mempresentasikan hasil karyanya. Jelas? Nah, kita dalam pertemuan nanti di selanjutnya akan membahas itu. Jadi membahas bagaimana kita membuat video tentang membuat sesuatu. Jadi kamu praktekkan dengan alatnya. Ya? Bisa? Sini kan banyak alat-alat listrik. Karena kamu itu sudah jurusan listrik, kamu harus bisa dalam istilah-istilah bahasa Inggris. Oke. Because the time is up, we have to next to the another lesson. This Miss Eka, right? Yes. Yes, Eka. Setelah ini, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Before we end the lesson, let's pray together. Let's begin. Finish. Thank you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Agung. Oke. Minta lanjuti yang supervisi kemarin Pak Hendri. Iya ya Pak. Kami kemarin kan sudah masuk di kelas Bapak. Iya. Ini kira-kira di pembelajaran kemarin ini adakah kendala yang dihadapi Pak Hendri selama proses pembelajaran? Ya sebenarnya ada Pak. Ketika proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu ketika mengkondisikan anak Pak. Karena anak tidak menerima dalam pemilihan kelompok tersebut. Padahal sudah banyak pertimbangan yang saya lakukan untuk dapat memilih kelompok tersebut. Jadi pertimbangan saya misalnya Pak, yang pertama saya mengelompokkan anak itu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Saya buat rata-rata ada yang bisa, ada yang kurang bisa. Jadi saya campur. Nah, banyak pertimbangan lagi ketika mereka menguasai gramatikal, kemudian vocabulary atau kosakatanya, Pak. Jadi itu banyak pertimbangan sekali yang saya harus lakukan di situ. Oh, ternyata belajar bahasa Inggris seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi harus benar-benar dilihat kemampuannya biar merata. Kalau melihat kondisi yang kemarin Pak Hendri,
apakah Pak Hendri sudah merasa puas Pak dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin? Menurut saya, untuk saat ini saya merasa puas Pak. Oke. Tetapi untuk kedepannya saya menginginkan yang lebih baik untuk pembelajaran saya. Oke. Kira-kira hal positif apa yang diraih Pak Hendri selama proses pembelajaran? Oh iya Pak, kalau saya melihat hal-hal positif yang terjadi dalam pembelajaran saya ketika ada gambar, ketika ada ditunjukkan gambar, kemudian ada video. Nah mereka itu sangat antusias untuk belajar, untuk memperhatikan gambar dan video tersebut Pak. Oh ternyata anak kita seperti itu ya di belajar bahasa Inggris. Betul Pak, seperti itu. Oke. Kalau melihat demikian Pak, apakah ada perubahan di proses pembelajaran yang dengan lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mempersiapkan bahan ajar yang ekstra kepada murid yang akan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Oke. Apakah itu salah satu tindak lanjut yang akan dilakukan Pak? Salah satunya yaitu memperbaiki kelompok-kelompoknya Pak. Jadi kelompoknya akan saya modifikasi lagi. Kira-kira dengan kelompok ini apakah bisa atau tidak? Maka saya akan mengubah taktik itu Pak. Oh gitu. Iya. Apakah ada parameter keberhasilannya? Parameter keberhasilannya ya ketika salah satunya tepat sasaran pada kebutuhan belajar mereka Pak. Dan itu kapan dilakukan? Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah Pak. Kalau bisa pada pertemuan selanjutnya. Oke. Apakah kalau melihat jenengan antusiasme di proses pembelajaran kemarin ya, kira-kira kalau dinilai dalam skala 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa Pak? Kalau saya melihat itu minimal lah 6 ke 7 lah Pak, untuk pembelajaran itu. Jadi karena apa saya menilai 6 dan 7, sekitar antara 6 dan 7? Karena anak-anak masih bingung dalam segi vocabulary pertama, kemudian grammatical, kemampuan reading mereka, listening, itu tidak sama, tidak merata. Tapi saya melihat kemarin itu memang ada perubahan di antusiasme siswa gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau saya melihat sendiri Pak, karena saya kemarin memang tidak langsung mengomentari langsung ya. Iya betul Saya Pak. bahwasanya saya bisa memberikan nilai 8 sampai 8,5 sebanyak Pak Hendri. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau saya sendiri menilai itu 6 ke 7 Pak. Jadi seperti itu. Kalau Bapak menilai lebih dari itu, terima kasih. Oke, saya pikir untuk hari ini kita sudah cukup Pak Hendri ya. Kita akan lihat perubahan di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Terima kasih.